Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan seminimalnya kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, langsung saja kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Pendidikan sebagai Kapital dan Sosial Manusia. Yang pertama itu akan dijelaskan ada beberapa pembahasan, ada 3 pembahasan, yakni pengertian pendidikan, kapital, dan sosial manusia. Nanti yang pertama itu terkait dengan pengertian pendidikan dan kapital akan dijelaskan oleh rekan saya, Delvina Sari. Untuk pendidikan sebagai kapital, di sub yang kedua akan dijelaskan oleh saudari Sri Wahyuni, dan yang ketiga akan dijelaskan oleh Amalia Nurhanisa Gultom dengan pembahasan pendidikan sebagai sosial manusia. Demikian, kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian dari pendidikan dan pengertian dari kapital. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara mendefinisikan bahwa arti pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan berbahagia setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan sebuah proses yang dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Abdin Natam menyimpulkan pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana, dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa. Sedangkan menurut Trianto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar, baik itu dalam pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, selanjutnya pengertian dari kapital. Kapital adalah topik yang penting untuk dipertanyakan dan didiskusikan. Menurut Lawang, dalam bukunya terdapat beberapa alasan mengapa istilah ini dipertahankan dalam bentuk aslinya. Yang pertama itu, dalam bahasa Inggris, kapital memang berarti modal, khususnya modal fisik yang digunakan untuk investasi. Namun, dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah modal dengkul, yang berarti modal tanpa uang, melainkan tenaga fisik atau keterampilan seseorang. Yang kedua itu, tenaga fisik dan keterampilan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan, tetapi keduanya juga tidak identik. Misalnya, berjalan kaki membutuhkan tenaga fisik, tetapi bukanlah keterampilan yang dapat dianggap sebagai bentuk kapital. Oleh karena itu, istilah kapital tidak diterjemahkan menjadi modal. Yang ketiga, kapital berkaitan dengan investasi yang melibatkan proses panjang, berbeda dengan dengkul yang bisa langsung digunakan. Seiring dengan perkembangan teori, kapital muncul berbagai bentuk dan dimensi baru dari kapital, seperti kapital manusia, kapital sosial, kapital budaya, dan kapital simbolik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga terkait dengan pengertian, yaitu pengertian sosial manusia. Nah, dijelaskan di sini pengertian sosial ialah sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya berkawan atau bermasyarakat. Sosial memiliki arti umum yaitu kemasyarakatan dalam arti sempit, mendahulukan kepentingan bersama atau dalam bermasyarakat. Menurut Lewis dalam Salim, sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antara warga, negara, pemerintahannya.
Pengertian sosial menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat mencakup sikap, interaksi, dan kehidupan bermasyarakat secara umum. Sosial dapat diartikan sebagai aspek yang mencerminkan hubungan dan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendidikan sebagai kapital. Yang pertama ada pendidikan sebagai kapital manusia. Gagasan kapital manusia yang diajukan Schultz melalui Investment in Human Capital adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan sekedar sebagai suatu kegiatan konsumtif, melainkan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Elinor Ostrom melihat kapital manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan. Menurut Robert M.Z. Lawang merumuskan kapital manusia sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan tertentu. Alasan mengapa pendidikan sebagai human capital adalah karena pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Pengakuan terhadap kapital manusia melalui pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan, sedangkan pengakuan terhadap kapital manusia yang didapat melalui pendidikan non-formal ditunjukkan oleh penerimaan terhadap sertifikat yang dimiliki. Pendidikan formal bukan satu-satunya cara untuk berinvestasi dalam modal manusia. Pekerja juga belajar dan dilatih di luar sekolah, terutama pada pekerjaan. Bahkan lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap menghadapi pasar tenaga kerja ketika mereka meninggalkan sekolah dan harus dipasang ke pekerjaan melalui program pelatihan formal dan informal. Yang kedua ada pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial juga bisa dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai dan norma, serta kekuatan menggerakkan dan struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual dan kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Sumber daya sosial sebagai aspek statis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma merupakan kapital yang diperlukan dalam suatu struktur hubungan sosial. Sumber daya dari kapital sosial adalah jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma. Jaringan sosial adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul dan ikatan. Perlu kita sadari bahwa pentingnya peranan pendidikan sebagai human capital karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia yang berwawasan luas, berdedikasi tinggi, dan mempunyai skill yang mumpuni untuk menghadapi tantangan global saat ini. Oleh karena itu, pendidikan dituntut untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta mempunyai keahlian dan keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai sosial manusia. Pendidikan sebagai sosial manusia merujuk pada proses yang memungkinkan individu untuk mengembangkan diri dalam interaksi sosial dengan orang lain, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun institusi formal dan non-formal. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan pendidikan untuk memahami peran dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, serta bagaimana cara berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain dalam menghadapi tantangan sosial. Pendidikan sebagai sosial manusia juga mencakup proses di mana individu belajar untuk menghargai perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, maupun status sosial. Ini adalah dasar bagi terciptanya masyarakat inklusif, toleran, dan harmonis. Proses ini melibatkan pengalaman belajar yang tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi di tempat kerja, di komunitas, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, pendidikan sebagai sosial manusia berperan penting dalam membentuk identitas soal individu, di mana mereka belajar tentang diri mereka sendiri,
dan peran mereka dalam bermasyarakat. Dengan pendidikan, individu tidak hanya mengembangkan pengetahuan kognitif, tetapi juga pemahaman terhadap hubungan sosial dan yang kompleks, serta bagaimana cara mereka berkomunikasi pada kesejahteraan bersama, sehingga pendidikan membentuk individu yang tidak hanya terdidik dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kemampuan sosial yang baik untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Adapun manfaat pendidikan sebagai proses sosial itu, yang pertama adalah memberikan penguatan solidaritas sosial. Pendidikan dapat mempererat hubungan antara individu dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu belajar untuk menghargai perbedaan dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Yang kedua, ada peningkatan kualitas hidup. Pendidikan sebagai sosial manusia juga memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka. Yang ketiga, adanya penciptaan toleransi dan kerukunan. Pendidikan juga dapat mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman budaya. Pendidikan juga dapat mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial. Kemudian yang keempat, adapun tantangan pendidikan dalam konteks sosial. Meskipun pendidikan memiliki manfaat yang besar, masih terdapat tantangan besar dalam mengimplementasikannya, terutama di negara berkembang. Adapun tantangan yang pertama ialah ketidakmerataan akses pendidikan, yang kedua dampak globalisasi terhadap pendidikan, yang ketiga perubahan sosial yang cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.